Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Misteri Firman. Dan seperti biasanya, melalui program ini kita akan membahas fenomena mistis dan supranatural yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang firman Tuhan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang percaya, sehingga kita perlu untuk mengupasnya secara biblical. Dan kali ini pembahasan kita adalah mengenai misteri kematian. Kalau di pekan yang lalu kita sudah membahas topik mengenai kematian ini dari sudut pandang Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 31 yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus, bagaimana nasib mereka setelah mengalami kematian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara berbeda, masih mengenai kematian, tetapi kita akan melihat bagaimana konsep kematian pasca penebusan Kristus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau membagikan sesuatu. Hari ini ketika saya membuka sosial media saya, mata saya tertuju kepada sebuah quotes yang menarik ya, yang berkata bahwa setiap kita itu pasti akan pulang. Ada yang kemarin, ada yang besok, ada yang minggu depan atau tahun depan. Semua orang tidak ada yang tahu kapan waktunya kita akan pulang. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kemana saudara akan pulang? Nah, saya tertarik karena quotes itu cocok sekali dengan apa yang akan saya bahas kali ini. Yaitu ketika kita mati, ketika kita pulangnya kemana? Karena ini juga yang jadi pertanyaan kebanyakan orang, dan membuat kebanyakan orang merasa takut ketika memikirkan mengenai kematian. Untuk itulah saya mengangkat topik ini agar saudara beroleh hikmat dan pengertian, dan hidupmu tidak akan lagi sama ketika engkau menyikapi kematian. Nah, kita akan mengawali pembahasan kita mengenai kematian ini dengan berbicara soal kematian pertama. Saudara tentu tahu kapan kematian pertama itu terjadi? Ya, kematian pertama itu terjadi di Taman Eden. Karena Tuhan berkata, pada hari kamu memakan buah itu, kamu pasti mati. Dan ketika Adam dalam ketidaktaatannya, ia memakan buah itu bersama dengan istrinya. Pada waktu itulah kematian pertama itu terjadi. Jadi kematian yang pertama ialah kematian manusia rohani kita. Makanya kita tidak lagi menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia roh. Tetapi kita menjadi manusia karnal, manusia daging. Karena apa? Karena hidup kita itu dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Manusia rohani kita tenggelam di dalam keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu setiap kita yang lahir ke dunia ini jelas kita pasti akan memprioritaskan hal-hal yang lahiriah dan memuaskan keinginan-keinginan kita, ketimbang kita mulai memikirkan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Karena itu bertentangan dengan daging. Nah, setiap orang yang lahir dari Adam dan Hawa, jadi otomatis semua manusia itu pasti membawa kematian yang pertama di dalam diri mereka. Sehingga semua orang yang lahir ke dunia ini pasti membawa tabiat dosa. Tabiat dosa inilah yang merangsang keinginan-keinginan daging kita agar kita memuaskannya. Dan jelas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua dosa itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi setiap orang yang mengalami kematian pertama, ia hidup katakanlah sampai tua, kemudian ia mati, ia pasti akan mengalami yang namanya kematian kedua atau kematian yang kekal. Kematian kekal itu adalah hidup di dalam neraka, di tempat penghukuman yang sebenarnya tidak seharusnya untuk orang-orang percaya, melainkan tempat itu disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, Kristus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah kematian yang pertama ini tadi. Karena semua orang yang lahir ke dunia ini, karena ketidaktaatan Adam, mereka membawa kematian yang pertama dalam diri mereka, sehingga kalau mereka mati, mereka pasti akan mengalami kematian kedua atau penghukuman kekal di neraka. Oleh sebab itu, karena begitu besarnya kasih Tuhan bagi dunia ini, sehingga Yesus harus menjadi manusia. Tujuannya untuk menebus manusia dari kematian yang pertama ini, supaya manusia rohani mereka dihidupkan kembali oleh kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kematian yang kedua tidak akan berlaku bagi orang-orang yang percaya
dan diselamatkan oleh Kristus Yesus. Saya kadang geli dengan beberapa orang yang di luar sana yang tidak mengerti konsep penebusan Yesus ya. Ada yang berkata, Tuhannya orang Kristen itu lemah. Masa kalah sama kekaisaran Romawi? Masa begitu hinanya dipermalukan, di atas kayu salib mati dengan telanjang? Orang yang tidak bisa melihat esensi dari penebusan pasti akan mencibir seperti itu. Tapi sekarang kalau kita bicara soal penebusan, saudara ya, dari dulu, dari zamannya Adam dan Hawa, mereka pada mulanya mengenakan baju itu mereka buat dari daun, dedaunannya, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Memang itu ada makna teologisnya ya, di balik manusia membuat pakaian dari daun itu. Saya boleh bilang itu adalah kebaikan manusia atau agama, yaitu berusaha menutupi ketelanjangan mereka akibat jatuh dalam dosa. Tetapi jalan Tuhan tidak seperti itu. Jalan Tuhan bukan agama, bukan kebaikan, bukan amal ibadah, tetapi jalan Tuhan adalah harus ada korban. Makanya manusia pada waktu itu diberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi kalau ada pakaian dari kulit binatang, otomatis ada binatang yang dikorbankan. Dengan kata lain, untuk membersihkan dosa manusia dan mendamaikan manusia dengan Tuhan, harus ada korban yang mati dan harus ada pencurahan darah. Ini adalah nubuat yang sempurna mengenai penebusan Yesus. Dan konsep mengenai penebusan ini semakin dipertegas di zamannya Musa ketika Tuhan memerintahkan secara detail dengan peraturan-peraturan di dalam kitab Taurat mengenai korban-korban persembahan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap ada dosa, harus ada korban untuk menebus dosa itu. Harus ada korban untuk mendamaikan pelanggaran seseorang. Tetapi masalahnya korban yang diberikan itu tidaklah sempurna. Itu sebabnya kenapa sepanjang tahun orang harus terus membawa korban binatang, lembu, sapi, burung merpati. Orang harus terus membawa persembahan domba dan lain sebagainya. Karena tidak ada korban persembahan yang sempurna. Sampai akhirnya Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi korban penebusan yang sejati. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes, ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus, ia berkata bahwa inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dan nubuat Yohanes ini tepat sekali. Yesus adalah anak domba Allah yang sejati. Dan Yesus harus menjadi 100% manusia agar ia menjadi korban penebusan yang sempurna. Makanya disebutkan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Ia adalah kenosis, Allah yang menjadi manusia, Allah yang tidak terbatas yang menjadi terbatas, Allah yang bisa merasakan kelemahan kita. Dan karena ketaatannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, maka semua kutuk dosa itu dipatahkan oleh karena kematian Kristus. Dan ada satu jaminan bagi setiap kita, ialah kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, untuk menunjukkan kepada kita ada pengharapan bagi orang-orang percaya bahwa ketika saudara pulang, ketika saudara mati, ketika saudara meninggal, saudara akan mengalami kebangkitan yang sama seperti yang Kristus alami. Dan kebangkitan ini akan mengenakan tubuh yang baru, manusia yang baru. Kita akan mengenakan tubuh rohani, manusia rohani yang sifatnya kekal sama seperti Tuhan. Jadi sekali lagi ya, karena ketidaktaatan Adam, seluruh dunia mengalami kematian yang pertama, tetapi karena ketaatan Kristus, kita boleh mengalami yang namanya kebangkitan. Sehingga kematian yang kedua tidak akan berlaku bagi setiap orang yang percaya. Bukankah hal ini memberikan pengharapan bagi saudara? Saudara tidak usah takut lagi dengan kematian. Kematian itu sebenarnya indah, karena itu adalah pintu menuju kehidupan yang baru. Yang saudara harus awasi dan perhatikan ialah apakah saudara hari-hari ini sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara sudah menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati lewat pembahasan kita di dalam program Misteri Firman kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info terbaru dari channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di next episode. Tuhan memberkati saudara semua dan shalom.